Saya Pendeta HKBP Paruluhan, Resort Parulian, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 13 Januari 2022, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6, demikian bunyinya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut, Tuhan penolongku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak hal dan kejadian di tengah-tengah dunia ini yang dapat membuat seseorang, membuat kita takut di dalam hidup kita masing-masing. Seseorang takut akan masa depan keluarganya, takut akan hubungannya dengan suami atau dengan istrinya, takut akan masa depan anak-anaknya, takut mengenai pasangan hidup bagi orang-orang yang sampai saat ini jomblo dan belum menemukan pacar. Dan saat ini hampir semua umat manusia di dunia ini takut akan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, dan dengan hadirnya varian-varian yang baru seperti saat ini ditemukannya varian Omikron. Dalam hal ini kita sangat membutuhkan pertolongan dan pendampingan di dalam hidup kita. Pertolongan dan pendampingan yang tetap memunculkan semangat hidup bagi kita dan menjauhkan hidup kita dari keputusasaan, dari kekecewaan dan tiadanya pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua, bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang galau akan hidup ini, bahwa Tuhan adalah penolong bagi kita. Status Tuhan sebagai penolong dapat kita lihat sejak dari penciptaan manusia pertama, bahwa Adam dilihat oleh Tuhan membutuhkan penolong, dan Tuhan menciptakan Hawa. Kejadian 2 ayat 18. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong, dan dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menjadi keselamatan bagi dunia dan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dengan keyakinan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku, kiranya dalam kehidupan kita tergambar hidup di dalam kebenaran, dan kita selalu berseru kepada Tuhan, Sang Penolong kehidupan kita. Hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dialah penjaga kehidupan kita yang tidak pernah terlelap, seperti yang disaksikan dan dinyanyikan pemazmur di Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel dan juga penjaga kita saat ini. Dia selalu mengawasi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
Dia sanggup melepaskan kita Bapak Ibu Saudara-saudara dari berbagai macam masalah dan kesusahan dan persoalan apapun yang kita hadapi, yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Dia akan menolong kita dan melindungi kita dari segala macam bahaya. Dia akan senantiasa memegang dan menuntun hidup kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan agar dapat terus berjalan di tengah-tengah dunia ini dan meraih kemenangan dalam setiap pergumulan hidup. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dia pasti menolongmu. Hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya dan selalulah bersandar kepadanya, dan Dia akan bertindak untuk menolongmu. Mazmur 37 ayat 3 dan ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika hidup ini melakukan kebenaran firman Tuhan, dan dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan bahwa Dia adalah penolong kita, maka kita tidak akan takut dengan segala kecelakaan yang dirancangkan manusia di dalam kehidupan kita. Sebab saudara-saudara, ketakutan dapat menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Milikilah iman akan Tuhan penolong hidup kita. Iman merupakan jawaban atas rasa takut, rasa khawatir yang kita hadapi. Dengan iman, kita percaya akan janji Tuhan yang senantiasa menyertai kita, seperti janji yang diberikan Tuhan dan diamini sepenuhnya oleh penulis Ibrani ini, yang mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 nas kita pada pagi hari ini. Janji seperti itu seharusnya bisa menjadi peneguhan bagi kita, agar kiranya kita tidak takut dan khawatir akan hidup ini. Berbahagialah kita saudara-saudara yang menjadikan Tuhan penolong kehidupan kita saat ini di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kesusahan dan pergumulan ini. Percayalah bahwa Dia menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya sampai kepada akhir. Aku tidak takut, Tuhan penolongku. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 785 ayat 1, Alo Pangujunan. Alo pangujunan, sai benget maho, ai molodung monang, lam toku maho, aka jahaton, sai patuduk ma, Yesus pangasahon, ikon monakho, jalo banguro pion, sia Tuhata Yesus dapot hohagogo madopang musuhi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Kami dalam menjalani hidup ini, kami tidak takut,
sebab kami percaya dan mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Di dalam setiap kesusahan dan pergumulan, Tuhan hadir memegang tangan kami, menuntun kami. Ialah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang dari surga bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, bersihkan hatimu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.